Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahan khotbah kita diambil dari Lukas 7 ayat 41-50 dengan tema, Dosamu telah diampuni. Sahabatku, kisah dalam Lukas 7 ini terjadi di rumah seorang Farisi bernama Simon. Seorang wanita berdosa datang membawa minyak wangi, menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, lalu mengurapinya. Ini adalah tindakan penuh kasih yang menggambarkan pertobatan sejati. Tetapi Simon, sang tuan rumah, justru berpikir negatif. Kalau Yesus ini nabi, pasti dia tahu wanita ini berdosa, katanya dalam hati. Tapi Yesus mengetahui pikirannya, dan Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang dua orang berhutang. Mari kita tafsirkan bersama-sama. Ayat 41-42. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Tafsiran. Dalam Lukas ayat 41, Yesus mulai bercerita dengan sebuah perumpamaan sederhana tetapi penuh makna. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Bayangkan ada dua orang yang berdiri di depan seorang pemilik bank. Yang satu punya utang besar setara gaji hampir 2 tahun, sementara yang lain berutang lebih kecil, mungkin hanya gaji 1 bulan. Keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa membayar, dan ketakutan mulai melanda. Apa yang akan dilakukan si pemberi pinjaman? Apakah ia akan menagih dengan bunga berbunga? Atau mungkin menyita rumah mereka? Tetapi di ayat 42, Yesus memberikan kejutan, katanya, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Bayangkan perasaan kedua orang itu. Mereka mungkin datang dengan kepala tertunduk, siap menerima konsekuensi, tetapi tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka duga. Utangmu sudah lunas. Tidak ada tuntutan, tidak ada syarat, tetapi yang ada hanya kasih karunia. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan lebih bersyukur? Apakah orang yang utangnya sedikit atau yang utangnya besar? Jawaban inilah yang akan membawa kita ke ayat berikutnya, di mana Yesus mengajak Simon untuk berpikir lebih dalam tentang arti kasih dan pengampunan. Ayat 43, jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Tafsiran. Di ayat 43, Simon menjawab pertanyaan Yesus dengan logika yang sederhana. "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Jawaban ini benar secara matematis, karena tentu saja seseorang yang diampuni utang lebih besar akan merasa lebih berterima kasih. Namun, tanpa sadar, Simon sedang menggali pelajaran yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Ia mengakui kebenaran perumpamaan itu, tetapi apakah ia menyadari bahwa dirinya juga berhutang di hadapan Tuhan? Yesus dengan penuh kebijaksanaan menatap Simon dan berkata, "Betul pendapatmu itu, tetapi percakapan ini belum selesai." Yesus hendak membalikkan cermin kepada Simon, mengungkapkan sesuatu yang mungkin belum ia sadari, yaitu bahwa meskipun ia adalah seorang Farisi yang merasa benar, ia pun membutuhkan kasih karunia yang sama seperti wanita berdosa itu. Ayat 44-47. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk,
ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tafsiran. Yesus kemudian berbalik kepada wanita itu dan berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini." Simon mungkin merasa terganggu. Tentu saja ia melihatnya. Sejak awal wanita itu masuk, Simon sudah menilainya dalam hati. Tetapi Yesus tidak bertanya apakah Simon melihatnya secara fisik. Yesus ingin tahu apakah Simon benar-benar melihat, bukan hanya memandang dengan mata, tetapi dengan hati. Lalu, Yesus mulai membandingkan tindakan wanita itu dengan perlakuan Simon terhadapnya. Kata Yesus, "Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya." Baca ayat 44. Sahabatku, pada zaman itu, memberi tamu air untuk membasuh kaki adalah tanda penghormatan dasar. Tetapi Simon, meskipun mengundang Yesus, tidak memberikan kehormatan itu. Sementara wanita yang dianggap berdosa justru memberikan lebih dari sekadar air. Justru ia memberikan air matanya, bukti dari penyesalan dan kasih yang tulus. Yesus melanjutkan, "Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku." Baca ayat 45. Sahabatku, ciuman di pipi adalah salam hormat dalam budaya Yahudi, tetapi Simon tidak memberikannya kepada Yesus. Sebaliknya, wanita ini mencium kakinya tanpa henti, menunjukkan kerendahan hati dan kasih yang mendalam. Lalu Yesus menambahkan, "Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Baca ayat 46. Sahabatku, minyak biasa digunakan untuk menyegarkan tamu, tetapi wanita ini tidak sekadar memberikan minyak biasa. Ia memberikan minyak wangi yang mahal, sebagai lambang pengorbanan kasihnya. Yesus kemudian menyimpulkan semuanya dalam ayat 47. Kata Yesus, "Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Ini adalah pukulan telak bagi Simon. Ia mengira dirinya lebih benar daripada wanita itu, tetapi ternyata sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak memahami betapa ia sendiri membutuhkan pengampunan. Wanita itu mengasihi Yesus dengan segenap hatinya, karena ia tahu betapa besar dosanya dan betapa besar pengampunan yang telah ia terima. Sementara Simon, yang merasa lebih suci, justru tidak menunjukkan kasih yang besar, karena ia tidak menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan yang juga tersedia baginya. Ayat 48-50. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Tafsiran. Yesus kemudian menatap wanita itu dan mengucapkan kata-kata yang menjadi puncak dari semua yang terjadi. Kata Yesus, "Dosamu telah diampuni." Bayangkan perasaan wanita itu. Mungkin selama ini ia hidup dalam beban dosa, merasa tidak layak, selalu dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi sekarang, dari mulut Sang Juru Selamat sendiri, ia mendengar sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Kepastian bahwa semua dosanya telah dihapuskan. Tetapi orang-orang di sekelilingnya masih berbisik, mempertanyakan siapa Yesus ini yang berani mengampuni dosa, tetapi nyatanya wanita itu hanya bisa merasakan damai. Dia tidak lagi memikirkan ucapan orang banyak.
Tetapi satu kalimat pembebas dari Yesus sudah cukup baginya merasakan damai. Yesus tidak berhenti di situ. Ia berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Inilah puncak dari kasih karunia Allah. Bukan karena amal, bukan karena usaha manusia, tetapi karena iman yang sejati. Wanita itu datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, penuh penyesalan, dan Yesus tidak hanya menerima kasihnya, tetapi juga memberikan kepastian keselamatan. Ia tidak hanya diampuni, tetapi juga diberi damai sejahtera. Kata pergi dengan selamat berarti ia sekarang memiliki kehidupan yang baru, bukan lagi dibayangi masa lalu, tetapi berjalan dalam kasih Tuhan. Nah, refleksi untuk kita. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kita tidak seperti wanita itu secara harfiah, tetapi bukankah kita juga punya dosa? Bukankah ada saat-saat di mana kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Mungkin kita seperti Simon, merasa sudah cukup baik, cukup religius, tetapi ternyata hati kita jauh dari kasih yang sejati. Atau mungkin kita seperti orang-orang di sekitar Yesus, lebih sibuk mempertanyakan otoritasnya daripada menerima pengampunannya. Hari ini, Yesus berkata kepada kita semua, "Dosamu telah diampuni." Pertanyaannya, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita akan menerima kasih-Nya dengan iman dan hidup dalam syukur seperti wanita itu? Ataukah kita tetap bertahan dalam kesombongan rohani seperti Simon? Pilihan ada di tangan kita. Satu hal yang pasti, kasih Yesus itu nyata, dan Dia siap mengampuni siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh iman. Amin.